Kalau kita jualan ke teman kita, kalau kita jualan ke keluarga kita, responnya mereka itu, kebanyakan itu akan membaguskan produk kita. "Wah, ini bagus banget. Wah, ini kamu pasti, untung gede deh jualan ini. Kamu pasti laku deh. Udah semangat ya jualan ini ya, ini bagus banget kok." Mereka itu menilai berdasarkan berdasarkan kita, karena kita sahabatnya mereka atau karena kita keluarganya mereka, sehingga mereka baik-baikin. Nah, kita sebagai penjual seneng dong dibaikin dong. Wah, ternyata produkku laku, ternyata produkku bisa ini. Padahal itu belum tentu. Sehingga kita katakanlah langsung semangat nih jualan. Langsung stok banyak, blam. Kemudian saat dipromosikan ke orang yang lain, ke customer yang lain, kok sepi? Kok nggak ada yang beli? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share sesuatu yang mungkin banyak dari kalian yang nggak setuju nih. Aku pribadi itu aku nggak pernah sekalipun jualan ke teman, dan nanti aku akan kasih tahu alasannya. Kenapa kita itu jangan jualan ke teman ataupun keluarga kita. Biasanya kan kalau misalnya kita punya produk, mungkin kalian mengalami juga waktu awal-awal dulu ya, atau waktu kalian sekarang start bisnis pertama kali mulai jualan. Kita biasanya jualan kemana? Biasanya kan jualan ke teman-teman kan. Aku jualan ini nih, posting di story, share di grup-grup WhatsApp katakanlah, atau DM-in teman-teman kita. Aku ada produk ini nih, kamu mau beli nggak? Kayak gitu. Ya kan? Mungkin banyak sekali dari kalian yang seperti itu, yang waktu mulai jualan itu chat-chatin teman kalian. Kamu butuh ini nggak? Aku jualan ini loh. Kayak gitu. Atau kamu posting di story kalau nanti ada, siapa tahu berharap teman kamu nanti ibaratnya kayak tanya ke kamu, kamu jualan ini? Iya, aku jualan ini kayak gini, kayak gitu. Sehingga kamu dapat pembelian. Kayak gitu. Mungkin banyak dari kalian yang masih seperti itu. Jujur aku pribadi, aku nggak jualan ke temen. Kenapa? Aku nggak spesifikkan bahwa bukan berarti temen itu nggak mau beli. Nggak kayak gitu. Temenku itu belum tentu mereka adalah target marketku. Contoh, waktu aku jualan katakanlah, dulu waktu aku jualan jilbab katakanlah. Aku tahu aku punya banyak sekali teman cewek, tapi aku nggak pernah sekalipun bilang, kamu butuh jilbab nggak? Aku ada, aku jualan jilbab. Nggak, sama sekali nggak kayak gitu. Waktu aku jualan keripik tempe dulu, nah aku nggak pernah sekalipun bilang ke temanku, kamu butuh camilan nggak? Aku punya nih keripik tempe. Nggak, kayak gitu. Kenapa ya? Karena aku tahu mereka itu ibaratnya kayak belum tentu mereka itu adalah target marketku gitu loh. Belum tentu mereka itu adalah, kecuali kalau misalnya mereka itu memang target marketku. Contohnya, kalau misalnya aku jualan, katakanlah nih contohnya nih, aku jualan baju katakanlah, baju. Dan sedangkan mereka itu atau teman-temanku itu orang yang butuh baju atau butuh ibaratnya kayak seneng koleksi baju katakanlah. Nah, aku punya baju nih. Nah, baru aku tawarin ke mereka karena mereka aku anggap sebagai calon customer. Kayak gitu. Pada saat aku jualan. Kayak gitu. Oke? Jadi bedain teman-teman, calon customer kayak gitu. Jangan disatuin. Biar jualannya lebih gampang, jualin aja ke teman. Mending jangan kayak gitu. Kalau misalnya minta saran nggak masalah, karena aku dulu beberapa minta saran. Aku jualan kaos nih, menurut kamu yang bagus ini kayak gimana ya, bahannya itu pakai apa ya? Nah, itu tanya ke teman, nggak masalah gitu. Jangan dijualin teman itu. Makanya kenapa kalau misalnya beberapa dari kalian mungkin merasakan ya, kalau misalnya kalian jualan itu seolah-olah mereka itu kayak ngejauh gitu, pelan-pelan. Kenapa ya? Mereka nggak suka dijualin gitu loh. Kecuali memang mereka butuh atau mereka target market kita. Nah, terkadang banyak sekali dari kita yang berpikir bahwa jualan itu ke semua orang. Jualan itu ke yang paling gampang ya ke temen atau ke keluarga gitu, karena mereka kenal kita gitu kan. Sehingga mereka mungkin ada rasa gak enak atau ada rasa apa, sehingga mereka mau beli di kita kayak gitu. Anggapan kita seperti itu. Padahal ya belum tentu mereka target market kita gitu loh. Contohnya misalnya kita kayak tadi jualan baju kayak gini. Nah, teman kita itu mungkin nggak terlalu butuh baju gitu loh, nggak terlalu memperhatikan baju, dan mungkin dia sudah punya budget sendiri. Misalnya, aku kalau beli baju itu segini budgetnya kayak gitu. Nah, kamu datang itu kamu ibaratnya merusak budgetnya dia gitu, ibaratnya kayak gitu. Dibandingkan kalau misalnya kamu itu jualan ke orang lain yang memang bener-bener dia itu suka banget sama baju atau koleksi baju atau mengutamakan kualitas baju.
atau apa ya, sedang mencari baju model-model yang baru kayak gitu, sedangkan kita punya produknya. Nah itu, jadi jualan itu intinya adalah customer ada calon customer ya, atau ada orang yang butuh, kemudian kita ada set gitu. Loh Kak, berarti kita harus nyari customer atau orang yang butuh dong? Belum tentu. Terkadang target market itu nggak tahu bahkan mereka itu butuh. Maksudnya gini, misalnya kita jualan tadi ya baju. Nah, mungkin target market kita itu nggak tahu kalau dia butuh baju, sehingga kita kasih tahu. Misalnya kita kasih tahu bahwa baju kita ini adalah baju yang tidak mudah luntur kayak gitu, atau baju yang bahannya kualitasnya bagus, bahannya itu nyaman banget, nggak transparan katakanlah, dan ini awet, satu baju bisa digunakan sampai 5 tahun dan bajunya tetap bagus, warnanya nggak pudar kayak gitu. Misalnya kita jualan kayak gitu. Nah, itu kita edukasi ke mereka gitu. Nah, calon-calon customer ini mereka akan sadar, oh iya ya aku butuh baju yang kayak gini, oh iya ya aku butuh baju yang kayak gini. Jadi bukan kita langsung, aku ada baju nih, kamu mau beli nggak kayak gitu. Even itu ke teman kita ya, kita itu perlu memahami kebutuhan mereka itu apa, dan membuat mereka sadar gitu loh akan kebutuhan mereka, bukan memaksa mereka. Jadi mentang-mentang itu teman kita langsung beli dong produkku, ini dong, tolong dong bantu aku jualan ini nih, beli dong satu berapa kayak gitu. Jangan kayak gitu. Oke. Dulu waktu di startup itu kita ada yang namanya product market fit atau product validation. Product validation dulu di awal. Product validation itu kayak gini. Kita itu mengetes, atau product market fit aja deh, product market fit. Kita itu mengetes apakah produk kita itu cocok dengan target market atau enggak. Produk kita yang kita jual itu cocok dengan target market atau enggak. Kalau kita jualan ke teman kita, kalau kita jualan ke keluarga kita, responnya mereka itu kebanyakan itu akan membaguskan produk kita. Wah ini bagus banget, wah ini kamu pasti untung gede deh jualan ini, kamu pasti laku deh, udah semangat ya jualan ini ya, ini bagus banget kok. Karena ada rasa nggak enak dari teman kita kayak gitu, sehingga mereka beli pun, teman kita beli pun itu karena rasa nggak enak, sehingga produk validasinya nggak valid. Pada waktu kita percaya dengan teman kita percaya dengan keluarga kita, yang dimana mereka itu nggak objektif tapi subjektif. Mereka itu subjektif ke kita, mereka itu menilai berdasarkan kita, karena kita sahabatnya mereka atau karena kita keluarganya mereka, sehingga mereka baik-baikin. Nah, kita sebagai penjual seneng dong dibaikin dong. Wah ternyata produkku laku, ternyata produkku bisa ini, padahal itu belum tentu. Sehingga kita katakanlah langsung semangat nih jualan, langsung stok banyak, blam. Kemudian saat dipromosikan ke orang yang lain, ke customer yang lain, kok sepi, kok nggak ada yang beli. Kita terlanjur semangat nih karena disemangatin teman kita, disemangatin keluarga kita katakanlah. Pas di blam, loh kok nggak ada yang beli. Kita rugi banyak. Itu kebanyakan terjadi di teman-teman. Karena setelah mendengar ceritanya teman-teman, makanya jujur aku pribadi nggak pernah jualan ke teman, ya karena alasan itu salah satunya. Kecuali kalau teman memang target market, misalnya aku jualan katakanlah kosmetik. Nah ada teman-teman yang butuh kosmetik, ya udah aku tawarin gitu. Bukan kok teman-teman nggak butuh apa kita langsung tawarin gitu, nggak kayak gitu. Kalau mereka butuh baru kita tawarin. Dan aku kalau misalnya minta testimoni atau review, aku bilang bahwa kamu jujur ya, karena ini ngaruh di penjualanku nantinya. Kalau misalnya menurut kamu baik, jangan karena aku. Kalau misalnya menurut kamu produk ini bagus, ya aku lanjutin. Kalau enggak, aku ada cadangannya atau aku ada produk lain katakanlah. Jadi kalau misalnya bagus ya bilang bagus, kalau enggak ya bilang enggak gitu. Makanya saat pertama kali aku buka bisnis itu aku selalu melakukan riset, dan aku selalu menyarankan ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang cerita ke aku, Kak aku pengen mulai bisnis ini, aku selalu menyarankan untuk riset. Riset itu tanya ke orang-orang random yang nggak kalian kenal. Oke. Dan minimal kalau aku pribadi itu aku selalu men-set targetku sendiri itu minimal adalah 100 orang. Oke, jadi 100 orang aku tanya ke
Katakanlah aku searching username di Instagram, apapun, siapapun, aku DM, aku tanya. Kemudian kalau misalnya dulu aku pakai Facebook, di Facebook group itu aku DM-in satu-satu tuh orangnya tuh. Di Facebook group kan ada listnya ya, itu aku DM-in satu-satu, tanya, aku pengen jualan produk ini, menurut kalian bakalan laku nggak? Tapi tentunya harus difilter dulu ya. Kalau misalnya kita jualan katakanlah kosmetik buat cewek katakanlah, ya yang ditanya cewek-cewek aja, atau cewek-cewek yang butuh kosmetik katakanlah, kayak gitu, cewek-cewek yang muda atau yang apa, yang sesuai dengan target market kita pokoknya. Jangan yang kamu tanya cowok, ya salah validasinya. Kenapa butuh validasi? Kenapa butuh product market fit kalau misalnya di startup? Kenapa butuh itu? Ya biar kalau misalnya nanti kita jualan, itu kita nggak kaget, kita nggak tiba-tiba, loh kok sepi sih, padahal menurutku produknya bagus. Dulu ada beberapa temen yang jualan katakanlah makanan sehat, yang yakin banget gitu loh. Pokoknya aku yakin banget karena sekarang lagi pandemi, jadi banyak sekali orang yang butuh makanan kayak gini gitu kan. Nah, aku bikin tuh kayak gini, tapi nggak dites, tapi nggak itu, dan ternyata nggak bisa laku gitu loh. Kenapa ya? Karena nggak dites. Mungkin iya butuh makanan sehat, tapi mungkin target marketnya salah. Misalnya target marketnya adalah ke anak-anak muda yang mungkin tidak mikirin itu, masih kuliah atau masih fokus kerja atau masih pokoknya nggak terlalu mikirin kesehatan, sehingga mereka nggak peduli tentang tentang makanan sehat. Ya salah target market berarti gitu. Makanya butuh riset ke target market yang benar itu. Jadi kalau misalnya kalian, jadi balik lagi, kalau misalnya kalian jualan ke teman atau jualan ke keluarga atau jualan ke apa, pastikan mereka itu nggak subjektif. Pastikan mereka itu adalah target market kalian. Pertama ya, pastikan mereka itu adalah target market kalian, benar-benar memang orang yang akan beli produk kalian. Oke, sesuai dengan target market. Dan pastikan, atau disclaimer dulu di awal, tolong jawab jujur kalau misalnya aku tanya ini baik atau enggak, ini bagus atau enggak. Jangan karena aku yang jual. Terus kenapa butuh validasi? Bukankah kita sebagai penjual juga bisa memvalidasi? Misalnya katakanlah kita jualan makanan, kita pikir makanannya enak, ya berarti makanannya enak. Kita kan punya bisa merasakan kayak gitu kan. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu. Ya aku pikir makanan ini enak kok. Nggak kayak gitu teman-teman. Terkadang kita sebagai pengusaha atau penjual atau pemilik bisnis itu melebih-lebihkan produk kita. Kayak gitu. Misalnya kita jualan makanan, meskipun itu rasanya biasa aja atau rasanya apa, itu belum apa ya, kita tuh kadang itu melebih-lebihkan gitu loh. Wah ini enak banget nih, wah ini kayak gitu. Karena kita sebagai pemilik gitu loh, kita nggak mau katakanlah down. Kita kayak menyemangati diri kita sendiri dengan apa ya, disclaimer yang seperti itu, dengan asumsi yang seperti itu, padahal itu belum tentu benar. Dan biasanya seleranya itu berbeda, antara selera kita dengan selera target market itu beda. Misalnya menurut kita itu bagus nih, misalnya kita jualan baju nih, wah ini bagus banget nih, ini aku suka banget nih kayak gini nih, kalau dijual pasti laku banget, asumsi kita. Tapi saat di launching tiba-tiba nggak laku, ya kan? Mungkin banyak dari kalian yang kayak gitu. Kenapa ya? Karena nggak riset gitu loh. Yaitu karena selera dari calon customer kita dengan selera kita itu bisa jadi berbeda. Sehingga aku sarankan banget sebelum kalian launching apapun, riset dulu. Dan risetnya jangan ke teman kalau bisa, tapi ke orang random. Kayak gitu. Semoga membantu bagi kalian yang pengen mulai bisnis. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.